permintaannya begitu tinggi. Nah, itu yang ingin kita tangani, bagaimana mengurangi permintaan itu menjadi rendah. Gitu. Bahwa di lapas itu ternyata warga binaannya banyak yang masih usia produktif. Ya, kapasitas dari usia mungkin 19 tahun sampai usia 50. Dari HMI sendiri itu mengisikan dengan kegiatan-kegiatan positif untuk menjelaskan terkait apa sih bahaya narkoba gitu. Selamat sore pemirsa, kita bersua lagi di Coca-Cola Kominda Kalsel Komunikasi Langsung. Dan seperti biasa di Coca-Cola kita akan ngobrol atau berbincang dengan narasumber-narasumber yang tentu saja kita mengangkat tema-tema yang patut untuk Anda simak ini pastinya ya. Bersama saya Rini Dwi Mas Muda, langsung saja saya ingin memperkenalkan ada 3 narasumber kita di sore hari ini yang ingin saya perkenalkan dengan pemirsa semua. Ada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kalapas Narkotika kelas 2A Karangintan, ya. Pak Yugo Indra Wicaksi. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Pak Yugo, hari ini kabarnya baik, Pak? Baik, alhamdulillah baik. Iya, ya. Kalau nggak baik nggak bakalan kesini ya, Pak, ya? Ya, betul. Itu pertanyaan basa-basi sih ya pemirsa ya. Ya, di seberang Pak Yugo ada Pak Alfianor Ansyarullah Naim. Waduh, ini panjang banget nih. Ya. Saya manggilnya siapa nih, Pak? Alpi saja, Bu. Alpi, Pak Alpi, ini tim P4GN pada Subbit Eko Sosbud dan keagamaan di Bakesbang Polprovinsi. Siap, benar. Ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan. Banyak sekali ya Pak yang diurus ini ya. Luar biasa. Ormas ya, banyak Bu. Ya. Borongan nih. Nah, di samping Pak Alpi ada Mas-mas, waduh, Mas-mas. Ini yang paling muda, ada Muhammad Edo Barunas, Ketua Komisariat Insan Cita di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, cabang Banjarbaru. Ya, betul. Ini jiwa-jiwa muda ini ya. Betul. Kita akan ngobrol tentang apa Pak kita hari ini Pak? Tentang narkoba. Kalau mendatangkan Kalapas ini pasti tentang narkoba ya, karena Kalapas narkotika. Kita harus ngobrolin narkotika Pak ya. Ya, siap. Kalau ngobrolin yang lain kayaknya enggak dulu ya. Ya, enggak lah dulu. Temanya narkotika ini. Narkotika ya. Oke, baik. Di sore hari ini pemirsa, kita ngobrol santai saja ya Bapak-bapak ya. Saya merasa cantik sendiri hari ini ya. Betul. Kalau melihat dari tema yang kita ingin sampaikan ke pemirsa juga, ke podcastnya Coca-Cola ya siang hari ini, sore hari ini kita harus memerangi narkoba dan tujuannya untuk Kalsel yang sehat, seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan hal itu, bagaimana kita bisa memerangi narkoba untuk bisa menciptakan Banua kita yang sehat, saya ingin ke Pak Yugo terlebih dahulu nih. Ini Kalapas Narkotika kelas 2A Karangintan. Ya. Di Kabupaten Banjar, Pak ya. Siap. Kalau beliau ini lebih ke bagaimana upaya untuk memutus siklus kejahatan narkotika, Pak, di lapas. Di lapas. Ya, saya singkat saja. Terima kasih, saya Yugo Indra Wicaksi, Kalapas Narkotika kelas 2A Karangintan, Kalimantan Selatan. Yang pertama, ada beberapa treatment yang kita lakukan untuk memutus jalur narkoba. Terutama kami berpendapat terhadap warga binaan kami dulu. Ya. Karena memang saya selaku Kalapas hanya membidangi khusus satu lapas saja. Tidak di luar, tidak di itu, tapi hanya berada yang posisi di dalam. Jadi cara-cara kami untuk memutus itu yang pertama mereka kita aktifkan untuk bekerja. Narapidana tersebut. Terus yang kedua, kami buat komitmen yang betul-betul berintegritas terhadap petugas kami. Yang ketiga Mbak, menyatakan bahwa kami perang terhadap narkoba. Itu pasti ya? Pasti, iya, itu aja. Jadi harus banyak memberikan keterampilan atau pekerjaan untuk bisa membuat mereka sibuk gitu ya? Betul. Tapi kalau melihat dari selama ini
Ini mungkin Bapak tidak hanya di Kalimantan Selatan bertugas ya, sebelumnya juga di lapas-lapas mana gitu ya. Kondisi peredaran atau penyalahgunaan narkoba kita saat ini Pak, yang sering ditemui di lapas itu seperti apa sih Pak biasanya? Diulangi Pak. Kalau untuk kondisi peredaran penyalahgunaan itu apakah memang benar-benar ada, pernah ditemui atau seperti apa? Ya, jadi rata-rata begini Mbak, narkoba ini salah satu bentuk stimulan. Jadi seperti orang perokok, begitu dia dihentikan, itu akan sangat susah. Nah, tetapi saya berkaca di kasus di Kalimantan Selatan ini, dia rata-rata di motif ekonomi. Motif ekonomi. Bagaimana saya bicara motif ekonomi? Karena mereka bukan pelaku, tetapi sebagai pengantar, sebagai kurir. Seperti itu. Karena motifnya ekonomi. Mungkin dipikirnya bawa barang sedikit, gampang disembunyikan segala macam. Tapi dia tidak tahu itu imbasnya sangat luar biasa terhadap hukuman. Seperti itu. Iya. Dan di kami hukuman paling rendah itu 4 tahun loh. Iya. Itu kasus ini ya? Kasus narkoba. Ada hukuman mati, ada hukuman seumur hidup, ada hukuman 20 tahun, 15 tahun ada. Tapi rata-rata motif ekonomi. Kenapa saya bilang motif ekonomi? Pertama dari SDM saja Mbak. Iya, dari 1.200. Dari 1.200 narapidana narkotika yang ada di lapas kami, itu 130 buta huruf. 130 buta huruf. Iya. 300 lebih SD tidak tamat. Yang sarjana dari 1.200 itu yang sarjana sekitar 37 atau 38 orang. Itu yang sarjana. Nah, jadi saya berkaca dari situ, ya ternyata motif ekonomi. Dan rata-rata, mohon maaf Mbak, ketidaktahuan. Seperti itu. Nah, itu saya berharap lapas ini bukan hanya milik kami, tapi adalah milik Pemda dan milik warga Kalimantan Selatan. Tolong bantu kami, tolong kami juga dievaluasi, kami juga diperhatikan seperti itu. Kami butuh juga mahasiswa loh. Iya. Kami di sana dokter cuma 1 untuk merawat 1.200. Perawat cuma 1. Psikolog kami tidak punya, seperti itu. Oke, kalau melihat kapasitas sendiri Pak di lapas narkotika kita di Karangintang, kapasitasnya 800. Harusnya ya. Tapi tadi kata Bapak ada 1.200. 1.255. Artinya sudah overload. Iya. Ya, butuh bantuan Pemda nih. Pemda harus sering-sering turun ke lapas narkotika. Iya, sorry. Ya, sebelum kita lanjut ke Pak Yugo, kita ke Pak Alpi dulu nih Pak. Siap, Ibu. Kalau melihat dari apa yang disampaikan Pak Yugo tadi nih, sudah lapasnya overload, kemudian juga sebenarnya ini kasus-kasus yang masuk ke sana kebanyakan adalah mereka yang tidak tahu atau mereka yang tidak berpendidikan begitu. Betul. Ya Pak ya, bisa dibilang seperti itu. Kalau dari pantauan atau pengawasan dari Kesbangpol sendiri nih terkait peredaran narkoba di Kalimantan Selatan ini seperti apa sih sebenarnya di 4GN itu seperti itu? Iya, jadi PM4GN sendiri kan, terima kasih sebelumnya Pak. Izin Pak Yogo. Gini Ibu, ya memang narkotika ini memang sesuatu yang sangat mengkhawatirkan di Kalimantan Selatan ya. Kita di Kesbangpol Provinsi sebagai institusi di bagian pemerintah provinsi, bahkan juga di pemerintah kabupaten ya Bu, kabupaten dan kota, dapat otoritas, dapat perintah lah dari atasan langsung kan untuk berperan penting dalam PM4GN ini. PM4GN sendiri kepanjangan dari pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan narkotika. Gitu. Ini diinisiasi oleh pemerintah pusat dan ini sudah lama gerakan ini. Cuman begini, rupanya kita juga menyadari ya Bu, bahwa narkotika ini tidak bisa hanya diberantas oleh aparat keamanan kan Pak. Begitu juga. Dan mungkin juga tidak bisa diselesaikan hanya dengan dipenjara. Betul. Gitu ya Pak. Satu sisi begitu, dan ternyata narkotika juga kenapa agak subur, mungkin sangat subur mungkin ya Pak bahasanya, itu dikarenakan ya ketidaktahuan mereka tentang narkotika itu apa. Betul. Itu kendala utamanya. Jadi narkotika ini
apa sih sebenarnya narkotika itu yang menjadi masalah kan ketika disalahgunakan. Disalahgunakan. Iya, sedangkan ketika tidak sesuai dengan hukum yang legal dan sebagainya memang sangat berguna ya Pak. Contohnya di bagian medis dan sebagainya. Kita mungkin ada obat-obat tertentu yang memang menggunakan bahan-bahan yang isinya ada narkotika. Nah, salah satu tugas utama kita adalah memfasilitasi dan mengkoordinasi berbagai institusi, dinas-dinas dan mungkin kementerian dan sebagainya di daerah untuk bisa sama-sama berkolaborasi Pak dalam penanganan narkotika. Jadi maksudnya begini, narkotika mungkin hanya bisa dilawan dengan tanpa henti ya. Narkotika harus dilawan tanpa henti ya Bu, karena kepentingan orang di balik narkotika ini tinggi Pak. Karena ekonominya di belakangnya kan tinggi. Ya, baik kepentingan ekonomi, kepentingan politiknya kan tinggi ini. Karena tingginya itulah mungkin banyak orang yang mempromosikan. Akhirnya demand-nya mungkin permintaannya juga tinggi. Terlepas ternyata menurut Bapak tadi mungkin sebagian yang paling banyak mengkonsumsi itu ternyata orang-orang yang tidak berpendidikan. Artinya mereka mungkin tidak punya akses atau tidak punya informasi mengenai dampak negatif dari narkoba itu. Nah, dan kendala itu kan disadari. Akhirnya untuk membentengi masyarakat luas terhadap narkoba ini perlu istilah, kalau bahasa saya sih istilah pertahanan semesta gitu ya Bu. Jadi setiap bidang, setiap orang, setiap institusi, setiap dinas itu idealnya mempunyai peran dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini Pak. Tiap daerah dan tiap waktu memerlukan yang namanya penanganan yang agak unik tertentu, khususnya di Kalsel mungkin karena yang kita lihat ya Bu, narkotika ini sepertinya perlu lebih didorong sosialisasinya. Ya, makanya untuk itu kami dari Kesbangpol Provinsi juga mendorong beberapa regulasi penting. Nah, artinya meskipun undang-undang sudah ada ya Pak di tingkat pusat, undang-undang regulasi-regulasi turunannya juga ada. Ada perda, ada pergub gitu ya, mendorong agar kondisi pemerintah daerah juga ikut campur dalam membentuk kultur perlawanan terhadap narkoba gitu ya. Karena bagi kita sih yang diskusi kita memperlihatkan bahwa narkotika atau penyalahgunaan narkoba ini bisa dilawan dalam bentuk kultural Bu. Gimana contohnya? Contohnya apa ya? Ya menyebutkan bahwa narkotika itu berbahaya. Kadang-kadang kalau masyarakat kita ini menyebutnya kurang Bu. Oke. Ya, terus cuman bagaimana tuh Pak? Ya artinya masyarakat tuh perlu untuk terus dijejali pandangannya, pola pikirnya sedari didoktrin bahwa narkotika itu tidak bagus. Bisa mematikan gitu ya. Apapun itu Pak contohnya. Karena bagi kami kita lihat ya, penanganan kultural itu paling efisien. Begitu Bu. Misalnya minuman keras saja karena dianggap tidak bagus kan, meskipun ada kan tidak banyak Bu. Ya, cuman kalau narkoba ini kalau tidak dilawan secara kultural seperti itu sulit. Nah, untuk itu pengembangan perlawanan ini sebenarnya dilakukan dari awalnya ya agak formal dulu lah. Artinya di institusi-institusi pemerintah itu selalu didorong untuk menyuarakan, menekankan dan melakukan sesuatu sebisa mereka untuk penanganan narkotika ini. Contoh terakhir yang kita lihat itu komunikasi di Dinas Pendidikan. Ya, Dinas Pendidikan sudah ada beberapa diskusi yang mengarah agar narkotika itu masuk dalam silabus kurikulum mereka, Pak. Artinya sedari kecil idealnya sudah dikatakan bahwa narkoba itu berbahaya. Jangan sampai ketika dia sudah besar atau ketika sudah bisa merokok disebutkan rokok itu berbahaya, ya sulit seperti itu. Sudah mencoba ya.
Iya, kesulitan. Iya. Ya, sementara itu, Bu. Ya. Tapi saya menarik nih Pak ya. Tadi saya pas Bapak itu menjelaskan, saya jadi terbayang-bayang terkait narkotika ini jadi bisnis yang luar biasa menjanjikan dan menghasilkan sebenarnya. Kalau melihat fenomena yang saat ini, kenapa jadi banyak sekali anak-anak muda yang tergiur, kemudian mereka mau merogoh kocek yang luar biasa untuk membeli itu. Tapi sebentar dulu, kita jangan bahas itu dulu, kita ke siapa ini? Edo. Mas Edo. Mas Edo ini mahasiswa Islam nih. Ketua Komisariat Insan Cita HMI, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Banjarbaru. Mas Edo pastinya bergelut di para pemuda-pemuda. Kemudian kalau melihat fenomena saat ini nih Mas Edo, banyak nih anak-anak muda sekarang tuh kayaknya tergiur banget dengan narkoba. Kenapa sih? Izin ya Mbak? Iya. Izin Pak. Iya. Mungkin Nggak diizinkan. Nggak bicara saya. Ya, oke, silakan. Kan nggak diizinkan. Iya. Jadi gini, Gimana? kalau dari segi pemuda ataupun remaja sekarang, kenapa sih mereka kayak tergiur? Mungkin dari penasaran mereka terhadap narkotika, kayak mau ingin coba-coba, aku mau coba aja nih sekali, ternyata tergiur lagi, beli lagi, sampai ketagihan. Ya oleh sebab itu, kita sebagai remaja bagaimana sih kayak menerapkan supaya terhindar daripada narkotika? Salah satu cara ya mungkin dari perhatian orang tuanya kepada kita bagaimana, terus dari lingkup kita harus kita tuh ikut dalam lingkup yang positif-positif, entah itu ikut dalam organisasi. Akan tetapi di organisasi pun kita harus memilah dan memilih juga, bukan hanya sekedar ikut organisasi ini belum tentu organisasi ini bagus juga. Nah, itu mungkin Mbak dari saya. Kalau melihat dari kacamata mahasiswa sendiri, banyak nggak sih memang para di usia-usia mahasiswa ini memang menjadi pengkonsumsi seperti itu? Ya, kalau di kalangan mahasiswa ada lumayan banyak juga gitu. Biasanya peran dari HMI sendiri seperti apa untuk bisa Kalau peran dari ikut juga? Untuk dalam penanganan, Mbak. Kalau dari HMI sendiri itu mengisikan dengan kegiatan-kegiatan positif untuk menjelaskan terkait apa sih bahaya narkoba gitu. Mungkin di samping daripada itu kan kita ada mengisikan kegiatan-kegiatan positif seperti bedah buku, bedah film. Jadi kan kayak menghilangkan pikiran-pikiran negatif untuk melakukan hal-hal yang negatif itu. Jadinya kita isikan dengan hal-hal yang positif terus. Gitu. Ya. Berkolaborasi juga Pak Alpi dengan para mahasiswa ya untuk bisa. Iya sih, nanti mungkin ya. Karena ya Ibu izin sementara ini kan kita sosialisasi mungkin dengan internal pemerintahan gitu, dengan ormas gitu ya Bu, dengan sebagian untuk mahasiswa sih belum ya. Sementara ini mungkin tahun depan ada izin. Karena akhir tahun baru ya. Akhir tahun. Karena memang sangat banyak kan Bu, sangat banyak yang yang harus kita sosialisasikan. Kemarin juga di Pergub ya santri juga masuk begitu yang dulu belum terpikir Pak. Nah, sekarang santri juga sudah dimasukkan untuk bagian dilibatkan dalam berbagai hal termasuk sosialisasi. Karena tidak menutup kemungkinan di pondok-pondok pesantren juga ya. Sangat. Karena mereka orang pondok juga kan sama statusnya dengan yang lain, mereka juga pelajar. Iya, kembali lagi tadi ke yang kita bahas sebelumnya tadi ya, bahwa kasus narkoba ini dari tahun ke tahun terus saja meningkat. Dan di Kalimantan Selatan juga di tahun 2025 ini juga banyak temuan ya oleh kepolisian daerah kita. Berkilo-kilo gitu ditemukan narkoba yang sampai ke Kalimantan Selatan. Ini kalau menurut versi-versi ini Bapak-bapak dan juga Mas Edo, kenapa sih Kalimantan Selatan ini bisa masuk dalam kategori peredaran narkobanya itu bisa tinggi gitu? Mungkin Pak dari Yugo, Pak Alfi, atau saya saja? Karena monggo Pak. Ya, saya baru 2 bulan tugas di sini. Siap. Baru 2 bulan. Cuman saya mengamati hanya sebatas lingkup saya saja di lapas narkoba, Mbak. Iya. Dan saya melihat fenomena seperti itu ya karena mungkin tadi ekonomi tadi. Ekonomi ya. Iya, ekonomi. Barang kecil tapi harga mahal. Iya. Keuntungan sekian mungkin seperti itu. Karena ketidaktahuan tadi.
Iya. Ya, bayangkan, mohon maaf ini, mungkin dia sudah berkeluarga, berpikir keras caranya bagaimana menghidupi anak dan istri. Dan kerja susah, Pak ya. Susah segala macam. Nah itu sebenarnya tugas Pemda. Benar itu. Iya, tugas Pemda itu. Pemdanya berhasil, lapas kami pasti isinya sedikit. Iya benar Pak, benar itu. Tapi ini memang setiap ada peningkatan Pak dari tahun ke tahun. Walaupun udah 2 bulan tapi data ada kan Pak ya. Waktu masuk ke sini peningkatannya sebenarnya nggak terlalu tinggi. Tapi ini saya memastikan di lapas narkoba, lapas narkotika di Kalimantan Selatan cuma ada 1. Nah, tetapi di kabupaten-kabupaten lain, di provinsi pun ada lapas-lapas lain. Tetapi rata-rata mayoritas kebanyakan kasusnya narkoba juga semua. Iya. Nah itu seperti itu. Nah ini tekniknya kalau saya pikir memang harus betul-betul campur tangan Pemda itu. Iya. Baik Pemda provinsi maupun Pemda kabupaten. Iya. Seperti itu. Iya. Itu wajib itu hukumnya, saya lihat itu. Iya. Iya. Kalau gitu saya lempar dulu ya. Iya. Iya. Gimana nih Pak Alfi? Memang ini jadi banyak sekali nih Kalsel temuan nih ya. Beberapa waktu lalu nih ada yang sampai 54,8 kilo. Iya, saya mendengar itu. Iya, itu di bulan April Mei. Iya. Kemudian lagi yang terbaru ada lagi berapa lagi nih? Iya. 57 tersangka diamankan 1,4 kilogram narkoba. Iya. Itu baru tadi tanggal 2 Desember. Oh, baru ya? Iya. Baru ya. Iya. Gimana tuh? Fenomena seperti ini? Artinya mungkin sederhana itu Pak. Artinya ada permintaan yang tinggi bahasa rasanya. Demand. Ada demand yang tinggi gitu. Entah untuk sampai ke situ kita juga masih merayap-rayap nih. Artinya kan teman-teman di belakang kita dengan instansi lain juga seringkali berdiskusi tentang hal itu. Dan itu kan tidak mudah. Iya. Tidak mudah. Artinya koordinasi antar pemerintah itu kan salah satu yang paling sulit kan Pak? Ya, meskipun masyarakat menuntut itu, cuman para aparat juga sulit karena macam-macam faktor lah. Salah satunya kan kesibukan dan sebagainya, kulturnya yang beda dan sebagainya. Ya. Nah itu. Dan cuman Kalimantan Selatan juga sudah mulai berbenah jauh sejak tahun 2023 sudah ada perda dikeluarkan. Habis itu kita juga membuat tim aksi gitu ya. Habis itu tahun 2025 ini juga keluar pergub terhadap pelaksanaan perda tersebut. Nah, ini kan regulasi-regulasi penting ini menjadi salah satu dasar hukum dalam nanti Pak, pergerakan-pergerakan kita dalam menangani masalah narkoba ini. Sebenarnya sih kita tidak berani bicara tanpa data ya Bu, atau tanpa penelitian. Walaupun kita mungkin bisa mempersepsikan sesuatu gitu ya. Tadi di mana yang jelas bahwa permintaannya begitu tinggi. Nah, itu yang ingin kita tangani, bagaimana mengurangi permintaan itu menjadi rendah. Gitu ya. Itu Bu. Artinya kalau permintaannya rendah kan Pak, mungkin barang juga susah. Barang juga susah begitu ya. Jadi lakunya maksudnya. Iya. Bukan susah dapat susah lakunya. Apa itu yang menyebabkan narkoba di tempat kita itu begitu laku itu? Kenapa gitu ya? Iya, sebenarnya sih banyak jawaban, jawaban. Cuman kita juga mendorong ini jawabannya bagaimana sih agar sesuai penelitian lah, supaya kita juga tidak datanya saya belum berani mengungkit ya Bu. Cuman harus kita teliti nih secara seksama. Iya. Idealnya begitu. Kalau hanya faktor ekonomi, it's okay faktor ekonomi gitu ya. Tapi juga faktor stres kayaknya juga bisa nih Pak ya. Karena kebanyakan pekerjaan yang menumpuk, aduh aku stres nih. Gitu. Enggak ya Pak? Kalau saya lihat enggak. Mengkonsumsi aja deh biar ini tenang. Itu tadi karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Bahayanya. Dianggap perangsang untuk pekerja. Dianggap perangsang untuk kesehatan, bisa jadi seperti itu. Iya. Jadi mungkin yang harus itu kerja siang malam dia harus suruh termitoskan memakai itu segala macam. Iya, tapi yang jelas kami di lapas, Pak Alfi dan Mas Edo dan Mbak siapa tadi namanya? Iya, saya belum memperkenalkan. Saya Rini Pak. Sama nomor WA-nya ya. Ya Mbak Rini.
Jadi lupa nih Bapak mau nyampein apa ya? Apa Pak? Apa? Jadi gini, di kami di lapas, kami itu hanya menerima dari proses sebuah tangkapan, sebuah proses tuntutan, sebuah proses peradilan segala macam. Kami hanya menerima seperti itu. Dan treatment yang kami lakukan di lapas banyak sekali seperti itu. Nah ini saya mau cerita ke Pak Alpi bahwa di lapas itu ternyata warga binaannya banyak yang masih usia produktif. Ya, kapasitas dari usia mungkin 19 tahun sampai usia 50 itu kan masih manusia produktif. Iya benar Pak. Itu hampir 80% lah. Selebihnya itu usia lanjut, tapi nggak sebanyak juga. Paling 90% lah mungkin yang produktif seperti itu. Nah ini alangkah sayangnya kalau tidak kita buatkan supaya mereka itu bersiap-siap untuk melawan narkoba. Iya. Caranya itu tadi, kami di lapas punya kegiatan kemandirian namanya. Mereka bertani, beternak ayam. Kami punya loh ayam petelur dalam itu. Oh, itu ya, Pak. Iya. Suruh bekerja untuk perikanan. Seperti itu. Kami pun juga ada ternak kambing. Nah itu. Ya syukur-syukur ini disampaikan sama Pak Gubernur oleh Pak Insya Allah Pak. Iya balik. Bisa nanti kita diskusikan Pak. Iya. Nah untuk bidang kepribadiannya pun juga kami wajibkan untuk kegiatan keagamaan. Terus, ini katanya salah satu ini ya? Ini salah satu contoh ininya. Boleh ini kan saya diproduksi oleh warga binaan. Warga binaan. Iya. Ini sudah jadi branding tingkat nasional kami. Oh ya? Iya, branding nasional ini. Untuk di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kami termasuk 17 lapas rutan yang mempunyai branding pemasyarakatan. Salah satunya dari Karangintan nih. Iya. Diproduksi oleh Lapas Narkotika Kelas 2 Karangintan. Ini salah satu juga cara untuk memutus jaringan seperti ini. Oh iya. Dengan dia bekerja. Ini teh ini prosesnya dari biji, Mbak. Di lapas itu ya? Ditanam, tumbuh, dikembangbiakkan sehingga diambil tehnya, ada proses-proses lebih lanjut sampai kita pengemasan. Ini sedang proses untuk dari BP POM. Jadi kita mau ekspansi bila perlu dijualnya bukan hanya di dalam lapas. Iya dong Pak. Tapi mungkin syukur-syukur nih Pemda juga mau belinya juga, beli 1000 buah kah segala bisa macam. Pak nanti. Bisa didiskusikan. Bisa. Karena kita mendorong juga kan. Mendorong. Mungkin dari mahasiswa HMI juga boleh seperti itu. Kami juga butuh Pak. Butuh artinya begini. Mungkin dari mahasiswa datang ke lapas itu bukan sekedar memberikan masukan ke mereka, tapi memberikan pembelajaran ke kawan-kawan mahasiswa. Ini loh, jangan lo pakai narkoba, jangan memperjualbelikan narkoba. Nanti Anda seperti ini. Itu yang saya maksud. Iya. Tugas lagi nih dari Kalapas. Datang, lihat kami, lihat kawan-kawan di dalam seperti itu. Iya. Gitu. Jadi supaya jadi pencegahan-pencegahan itu ya berbagai macam. Iya, berbagai macam bentuk ya Pak. Iya, berbagai macam bentuk. Datangkan mahasiswa 100 orang berkunjung. Ini loh nanti akan begini akibatnya. Iya. Menggunakan narkoba, memakai narkoba, memperjualkan beli narkoba dengan timbangan sekian-sekian aja hukumannya sudah tinggi. Iya. Tuh. Seperti itu. Jadi maksud saya itu. Peran mahasiswa seperti itu juga boleh. Silakan aja kalau mau datang. Dari Pemda pun sama. Iya, apa sih Pak? Nah, karena ini Pak jujur saja kami produksi banyak Pak. Siap. Cuman kami butuh pemasaran. Iya, sehingga uang itu bisa berputar terus. Oh siap. Nah, itu. Warga binaan di sini lahan-lahannya masih banyak luas dan menanam ini Mbak, ini cepat sekali dan ini bisa menghasilkan uang. Iya. Sampai Mbak Rini, Pak Fadil ya, sama Mas Edo, di kami itu yang bekerja ini kami daftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Terus kami buatkan kartu Brizi, bekerja sama dengan BRI. Kami daftarkan lagi dia untuk membuka rekening BRI. Jadi penghasilannya untuk mereka masuk sini. juga. Oh iya. Itu ada preminya. Mereka melakukan itu. Jadi
Inilah salah satu cara untuk ini supaya mereka begitu bebas, mereka bukan pencari kerja, tapi pencipta pekerja. Pencipta kerjaan, UMKM ini. Benar ya. Iya. Dan ini hanya salah satunya Pak atau ada lagi? Banyak lain lagi, banyak Mbak. Banyak, ada perikanan, peternakan. Kami ingin buat tempe kami. Tempenya sudah masuk kategori bagus. Kolaborasikan saja Pak ke Dinas UMKM. Saya serahkan ke Potlatch. Kita diskusikan Pak nanti. Syukur-syukur ini ada tindak lanjut nih dari podcast ini. Jadi bukan hanya sekedar kita ketemu, kita kenalan, terus hanya bercerita-cerita, tidak. Maksud saya ada tindak lanjutnya nih. Apa nih? Siapa? Banyak pikiran bapaknya. Banyak PR di sini. Memang itu tugasnya. Memang itu tugasnya Pak. Jadi kata orang Banjar tuh bertambah pulang. Iya, tapi memang itu Pak ya. Ini jadi inovasi atau juga betul, Mbak. Kreativitas dari tempe. Tempe itu banyak yang tidak pernah bisa tahu buat tempe. Tapi begitu kami ajarkan sana, mereka punya cita-cita loh. Dan itu kan salah satu tugas mulia kita nih. Iya. Kenapa saya harus bilang Pemda harus turun tangan? Kami instansi vertikal, Mbak. Iya. Tapi yang kami urusin warga. Punya Pemda. Warganya. Warga Pemda itu. Iya, benar. Itu yang kami urusin. Ya. Kami kasih makan, kasih kesehatan. Terima kasih Bapak. Cuman itu benar, Bu. Kami instansi vertikal. Iya, saya sudah pindah kemana-mana, tapi yang kami urusin warga punya Bapak nih. Tapi yang salah juga warganya, Pak. Gimana sih ya? Tapi, ada kolaborasi Pak dengan pihak-pihak lain misalnya? Ada Mbak. Kemarin kami mendatangkan Disduk Capil. Oh ya. Jadi kenapa? Ternyata dari 1.200 warga binaan narapidana yang punya KTP hanya 150-an lah. Selebihnya blank. Ada yang pernah buat KTP, ada yang sudah hilang, ternyata alhamdulillah kemarin dari Disduk Capil Provinsi kami ucapkan terima kasih datang ke sana. Karena kenapa? Dengan mereka mempunyai KTP itu salah satu bentuk pemutusan juga ketergantungan narkoba. Mereka bisa dapat layanan kesehatan secara gratis. Lewat BPJS, lewat Jamkesda, lewat kartu KIS, atau lewat BPJS ketenagakerjaan tadi. Jangan-jangan banyak yang betah di Gak jadi keluar malahan. Terus dengan adanya KTP juga, mereka bisa ikut sekolah lagi. Kayak di film, Mbak. Lupa di film apa dulu ya. Betah di penjara. Banyak banget fasilitasnya. Ya, terus kami terima kasih juga Mbak, kemarin kedatangan Kepala Dinas Pendidikan. Siap. Ibu Galuh. Bukan yang dari itu, yang dari Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar. Ibu Haji Leoni Mas apa kalau salah. Iya. Jadi beliau datang ke sana, saya tunjukkan data-data kami. Bu, ini loh Bu, dari lapas kami, kaget dia. Ternyata langsung buka program ATS tadi. Iya, anak tidak sekolah nih. Sehingga yang paket A, paket B, paket C sama yang tidak sekolah dibuat gratis sama beliau. Oh, disekolahkan paket di dalam. Iya, makanya dikejar sama tim kami dari pembinaan untuk jadi KTP. Karena syarat KTP itu untuk membentuk ijazah tadi melalui Daprodik tadi. Oh iya. Itu. Pemda kalau nggak turun, aduh betul-betul inilah. Sabar ya Pak. Kami tunggu nih. Sehari 2 hari inilah. Ada TL-nya. Tinggal lanjut. Tugas luar, Pak. Siap. Kes Bang Pol nih, kita kesana lagi ya Pak. Oke, dengerin cerita Bapak aja dari tadi ya. Cuman baru tahu menarik ini. Iya benar sih. Dan itu Pak bisa loh, ini mohon maaf, saya langsung potong nih ya. Saya langsung potong saja. Siap. Anggaran di Pemda bisa diimplementasikan di lapas. Anggaran dari Pemda bisa dipakai di lapas. Bukan berarti kami memakai, tapi implementasi dari anggaran itu dilaksanakannya di lapas. Kan warga mereka juga itu. Iya benar. Bisa dipikirkan. Bisa didiskusikan, insya Allah Pak. Ya, seperti itu. Akan saya sampaikan ke atas. Pak Alpi, sejauh ini nih dari pemerintah provinsi, dari Kes Bang Pol ya. Siap.
pihak-pihak mana saja untuk menggandeng pihak mana saja nih Kesbangpol untuk bisa mensosialisasikan lebih jauh lagi selain mungkin nantinya next time dengan mahasiswa ya. Iya, iya. Selama ini kita kerjasama dengan banyak pihak ya Bu, instansi lain. Tentunya instansi yang udah terkenal mana polisi, BNN kan sudah kerjasama kita. Yang juga menarik ini sebenarnya di internal pemerintahan daerah juga. Karena begini, P4GN atau pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini kan juga baru ya. Mungkin beberapa tahun ini Pak. Siap. Artinya instansi lain juga perlu adaptasi, perlu dorongan, perlu sosialisasi juga. Artinya sebelum kita turun ke masyarakat Bapak, ini pemainnya, guru-gurunya, pengambil kebijakannya perlu disosialisasikan juga kan. Nah ya itu, dan itu sampai hari ini terus berjalan. Ya, dampaknya juga menarik, dampaknya juga positif. Salah satunya dorongan untuk lolosnya regulasi Perda Pergub itu juga luar biasa. Ya itu luar biasa. Artinya sudah ada kesadaran Pak, Siap. bahwa narkotika ini memang menjadi problem besar dan itu kan perlu dibentengi dari awal. Ke depan memang kita akan terus memperlebar sosialisasi kita karena sebatas itu saja Pak otoritas kita gitu. Kalau menangkap kan tidak bisa kita ya artinya. Termasuk juga kita Pak ini menyediakan sarana rehabilitasi dan sebagainya begitu kan. Kami ada loh. Iya. Di lapas itu kami ada program rehabilitasi. Selama ini dari DIPA kami. Iya. Boleh tidak? Ini permintaan ini. Dari Kesbangpol, ya. Jangan join sama Polri terus dong. Jangan join sama BNN terus. Joinlah sama kami juga. Oh, boleh Pak. Iya, boleh Pak. Karena itu hasil dari mereka itu, hasil dari BNN, dari Polri, kami yang semua yang membina. Tentu akan saya sampaikan ke atasan dengan pimpinan. Iya, boleh ya. Kami setuju sekali kalau ada rehabilitasi dari. Karena belum pernah ada Mbak kami. Iya. Ya belum pernah kan? Iya belum pernah. Memang itu tadi Pak. Ini mungkin maksud kami tadi ini untuk melawan narkoba ini harus semesta rumusnya kayak tentara juga kan kita. Betul. Pertahanan rakyat semesta. Artinya semua orang yang mempunyai potensi untuk melawan harus melawan. Artinya perlawanannya pun mungkin harus kultural. Cuman istilah kultural ini kan harus pemerintah juga yang mendorong. Betul. Kalau kata pemerintah baju batik gitu ya Pak. Luar nggak ada tuh. Itu contoh sederhana bahwa memang cuma tidak bisa langsung gitu ya. Karena artinya untuk narkotika ini juga jalannya begitu. Semuanya. Baju sesirangan kata gubernur dulu kan baju sesirangan ya. Kalau saya yang bilang baju sesirangan nggak mau. Kalau gubernur kan bisa karena beliau yang punya otoritas dan pengaruh karena saya percaya Pak bahwa ternyata pemimpin itu bukan hanya mempunyai pengaruh kultural formal juga mempunyai pengaruh kultural tadi. Pak. Nah, yang kita gunakan untuk mendekati masyarakat itu bagaimana pengaruh kultural itu bisa terdorong dengan baik gitu. Dan itu masih kita dalam proses itulah. Insya Allah. Kayaknya masih mencari formula-formula yang pas gitu ya. Iya. Ini saya persilakan dari Kesbangpol untuk datang ke lapas boleh. Siap Pak. Ribet banget bapaknya didatangin. Dari HMI juga boleh datang. Boleh Pak. Iya, nunjukkan. Jangan pakai narkoba loh. Nanti kalau pakai narkoba nanti seperti ini jadinya. Nah, boleh seperti itu. Mungkin salah satu namanya propaganda lah. Ya. Karena pemakai narkoba sini saya rasa bukan penjahat mereka. Mereka cuma korban. Korban ketidaktahuan tadi. Karena sudah terjerumus, jadi mereka juga punya hak yang sama dengan kita untuk kita angkat, kita keluar, kita bebaskan dari jerat narkoba itu sendiri. Iya benar sih. Bisa itu, bisa. Iya. Mirip terjerat cinta mungkin. Sudah ingat kayaknya itu apa. Kalau saya pindahnya ke Pak Alpi dulu deh. Kalau peran dari masyarakat sendiri nih Pak Alpi selama mungkin pernah turun ke lapangan menemui masyarakat mungkin ya, atau juga Mas Edo ya mungkin pernah juga turun ke masyarakat, itu antusias mereka seperti apa sih kalau kalau kita itu ngobrolin soal narkoba, bahaya narkoba gitu. Ya begini ya, karena narkoba ini kan bisnis tadi Bu.
Iya, artinya pedagang ini kadang-kadang banyak cara juga promosi. Ya, banyak cara juga apa yang namanya istilahnya itu barang yang didagangkan macam-macam. Hari ini kan narkobanya jenisnya macam-macam kan, Pak. Sebenarnya begini, Bu. Narkotika ini kan barang lama. Kalau zaman kolonial dulu VOC itu udah dagang candu dia. Candu istilahnya ya. Cuma makanya yang terkenal juga di dunia ini misalnya perang candu di Cina, perang candu 1, perang candu 2. Itu kan menunjukkan bahwa narkotika punya pasar dan keuntungan yang besar sampai perusahaan-perusahaan sekelas VOC itu berbisnis itu keuntungannya besar. Nah, habis itu dalam perjalanan sejarah juga kan di dunia ini banyak juga misalnya perang Vietnam juga kan ternyata narkotikanya mempengaruhi moral prajurit dia gitu, termasuk di perang Afghanistan, termasuk apa yang terjadi hari ini, yang per hari ini aja, Bu. Misal beberapa tahun yang lalu kalau di Amerika Selatan kan sudah itu kan rajanya ya tentang kartel-kartel itu. Cuman di Asia Tenggara sendiri misalnya di Filipina sampai-sampai presidennya ingin tembak mati saja kan para pengedar narkoba. Hari ini kan ditangkap itu mantan presiden Filipina Duterte. Duterte kan gara-gara narkoba itu kan Pak kasusnya kan. Ya, habis itu Ekuador kemarin kan calon presiden ini dibunuh oleh kartel. Perang Amerika dan Venezuela hari ini juga kan gara-gara narkotika karena akhirnya Amerika sendiri kan memahami bahwa sumbernya harus dibasmi. Kalau kartelnya ini sulit, Pak. Karena sulit. Nah, di Indonesia mungkin beruntungnya ada, Bu. Beruntungnya secara mungkin agama mungkin ya berperan penting bahwa mengatakan sesuatu yang memabukkan itu haram. Nah, itu sangat berperan penting untuk membentengi kita untuk tidak memakai narkoba. Andainya halal mungkin isep narkoba kita hari ini, Pak. Cuman sedari kecil, saya melihat itu rumahnya bahwa yang narkotika itu haram bentuknya apa dan sebagainya sepertinya sih hanya dipahami oleh beberapa kalangan tertentu, misalnya kalangan agamawan atau apa. Nah, artinya ke depan saya lihat begitu, Bu. Masyarakat kadang-kadang itu tahu bahwa narkoba itu salah. Iya kan? Cuman godaannya juga besar. Karena bentuk-bentuknya yang semakin unik. Yang dari dulu disuntik kokain gitu ya Pak, disuntik itu dulu pil ekstasi, sekarang kan sudah ada pakai semacam pep gitu. Artinya ini pedagang narkotika ini sudah semakin canggih. Gitu Bu. Artinya bahwa tidak cukup hanya sekedar mengatakan narkoba itu negatif, tidak cukup. Dan itu harus penekanannya tidak cukup sekali dikatakan bahwa narkoba itu buruk atau negatif. Harus berkali-kali, harus tanpa henti dan harus setiap orang mengatakan bahwa narkotika itu adalah salah dan tidak boleh. Dengan itu masyarakat pun harapannya terdoktrin, Bu. Dan itu mungkin bisa mengurangi ya Pak. Mengurangi ya itu tadi selain kata Bapak tadi ya orang-orang yang sudah menjadi korbannya pun harus diperbaiki karena mereka yang bisa mengkampanyekan lebih baik ya Pak. Ya, ini saya sudah dikode-kode. Iya. Tapi boleh nggak nih ada sedikit treatment aja untuk Kesbang? Siap. Mudah-mudahan ini bisa treatment yang bagus nih. Jadi begini, di lapas kami itu kan ada yang mempunyai anak dan istri. Ya. Nah, itu yang maksud saya. Saya kembangkan di Kesbang, maksud saya, imbas dari narkoba itu, mungkin anaknya tidak sekolah, mungkin anaknya tidak makan, mungkin si istri yang tadinya tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga berubah, mohon maaf ini, menjadi pembantu, menjadi pekerja SK seperti itu. Nah, itu maksud saya yang mau diangkat. Karena kenapa? Saya 2 bulan di sini, saya sudah mengamati kultur masyarakat sini. Itu memang betul-betul kekeluargaannya sangat tinggi di sini, Pak. Mungkin kalau Bapak mengangkat itu, Bapak mengangkat di Karangintan saja, bisa jadi terimbas ke Marabahan, terimbas ke sana. Jadi ada bukti nyata. Siap. Bukti nyata. Imbasnya bukan hanya di dia menjalani hukuman, tetapi di keluarganya.
menerima imbasnya. Ya malu. Mungkin anaknya sedang sekolah tiba-tiba putus karena biaya tidak ada. Benar. Mungkin dia merasa dibully sama kawan-kawan. Nah itu yang maksud saya, yang diangkat saja. Karena di sini kulturnya mungkin kekerabatannya sangat tinggi Pak di Kalimantan Selatan ini. Kekerabatannya sangat tinggi sekali. Mungkin dengan itu dia, oh iya ya. Berarti kalau saya pakai narkoba bisa, oh siap. Anak saya nggak sekolah lagi. Efek keluarnya. Efeknya itu. Pasti korban langsung malah ya. Hanya ke yang pribadi. Iya. Mungkin istrinya tiba-tiba mohon maaf ini berubah jadi apa. Iya. Ini kayaknya perbincangan soal narkoba ini harus dibahas dengan waktu yang lama ini ya. 2 hari 2 malam kalau baru selesai. Saya mau closing statement aja deh dari bapak-bapak semua, dari Mas juga. Ini menurut semua, wah, ini singkat padat ya jawabannya ya. Apa sih kunci utama agar Kalimantan Selatan ini Banua kita ini benar-benar menjadi Kalimantan Selatan yang sehat dan bersih dari narkoba? Ya. Bapak dulu atau siapa dulu? Pemda dulu. Karena kami hanya penampung aja. Iya. Narkoba itu berbahaya. Narkoba adalah berbahaya. Jadi teman-teman masyarakat mesti menguatkan ini bahwa narkoba itu berbahaya. Ya. Sesimpel itu aja Bu. Meski maknanya luas ya. Iya. Sangat luas. Sangat luas. Jangan coba-coba dan sebagainya. Kadang-kadang di istilah orang Banjar ditagur tuh kayak disuruh. Nah, itu masih. Ya, ditagur tuh kayak disuruh. Makanya Ibu memang ini menarik. Makanya apa ya? Kita juga ingin, benar kata Bapak tadi. Kita juga ingin memahami kultur antropologis ya itu ya. Artinya ibaratnya kita juga terus berdiskusi, makanya pengen penelitian tadi Bu, agar kita tidak bahawar ya orang Banjar ya. Artinya ada dasar-dasar pemahaman kultural. Tidak meraba-raba gitu Pak. Iya. Oh. Ya. Tidak meraba-raba gitu, pemahaman kultural yang memang bisa menjadi basic terhadap berbagai kebijakan kita. Mungkin salah satu yang kata Bapak tadi ya, istilahnya orang sini kekeluargaan misalnya. Tinggi sekali sini. Tinggi sekali. Adabnya tinggi sekali orang. Ya. Kita berharap juga itu bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Ya, kalau kita sih mungkin aja Pak, merumuskan kebijakan mungkin bisa mempengaruhi, mungkin bisa pengambil kebijakannya mungkin yang di atas pimpinan nanti. Artinya narkoba berbahaya. Pokoknya narkoba berbahaya. Siap. Ya. Gimana Pak Yogi? Kalau saya Singkat aja Pak. Ya, singkat. Yang lebar nih. Closing saya. Iya, apa? Pertama, narkoba membunuhmu, narkoba membunuh keluargamu, dan narkoba membuat malu keluarga besarmu. Iya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, kami dari Lapas Narkoba akan memerangi narkoba. Iya. Mas Edo, kalau dari saya sendiri Mbak, hindari dan jauhi narkoba. Karena misalnya cuma menghindari, takutnya dari sisi lain dia malah datang. Jadi selain dihindari, kita harus menjauhinya juga. Jadi hindari dan jauhi narkoba. Iya. Itu dua makna yang berbeda. Ya. Oke, baik. Kalau gitu closing dari saya, apa ya? Semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan semua yang sudah disampaikan narasumber-narasumber kami di sini bisa memberikan sesuatu hal yang mungkin bisa Anda pikirkan bahwa narkoba itu berbahaya, membunuh, dan pokoknya enggak deh ya. Perangi narkoba ya. Saya pamit, saya Rini pamit, dan Pak Yogi, Kalapas Karanggintan, Kalapas Narkotika Karanggintan, kemudian juga ada Pak Alpi, terima kasih. Tim P4GN dari Kesbangpol Provinsi, dan juga ada Mas Edo Barunas dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Banjarbaru. Kita berempat pamit ya dari Coca-Cola, Kominda Kalsel, komunikasi langsung. Selamat sore. Ya, selamat sore.